Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Pada kali ini kita akan lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu di struktur data antrian atau queue. Definisi dari queue atau antrian yaitu sebuah list dengan batasan di mana proses penambahan data atau insersi itu hanya dapat dilakukan pada satu sisi. Kemudian untuk penghapusan data atau deletion dilakukan pada sisi yang lain. Prinsip ini berbeda dengan prinsip pada struktur data stack, di mana kalau di stack proses penambahan data dan penghapusan data keduanya dilakukan pada satu sisi, yaitu sisi top atau sisi paling atas. Kemudian yang kedua bedanya adalah kalau di stack itu menggunakan prinsip last in first out atau data yang terakhir masuk maka dia yang akan dikeluarkan duluan. Kalau di queue atau di antrean menggunakan prinsip FIFO, first in first out. Data yang duluan masuk maka dia yang akan duluan keluar. Jadi bisa dilihat di sini ya bahwa queue itu bisa kita analogikan seperti ketika kita mengantri di counter. Kalau kita mengantri di counter bisa dilihat untuk anggota baru atau untuk nasabah baru itu masuknya dari sisi dari belakang. Ya. Masuk dari belakang. Jika ada orang baru yang mengantri maka dia akan masuk dari sisi belakang. Namun, jika nasabah yang pertama tadi sudah selesai, maka dia akan keluar dari list dari sisi depan. Dia akan keluar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kan tadi nasabah yang pertama ini ya first in, maka dia duluan yang akan first out, begitu. Kemudian di sini kita mengenal ada istilah rear and front. Ya, jadi elemen pada sebuah queue atau antrian itu ditambahkan pada satu sisi yang disebut dengan rear atau bagian belakang ekor, gitu ya. Dan untuk menghapus data itu dilakukan dari sisi lainnya yang disebut dengan front. Nah, sehingga kalau di antrian kita memerlukan variabel rear dan front di dalam program yang akan kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk masuk ya, untuk penambahan data itu kita lakukan dari back atau biasa disebut dengan rear ya. Nah, kita bisa menambah data dari rear, kemudian kita remove data itu dari front. Ini prinsipnya, berbeda dengan stack. Kalau stack kita ada variabel namanya top begitu ya, di mana variabel top. Nah, di mana disitulah tempat kalau kita ingin menambah data atau menghapus data hanya bisa dilakukan dari top. Nah, sedangkan kalau di queue ada dua sisi, sisi rear dan sisi front. Kita tambah data dari rear dan kita hapus data dari front. Client can only add to the end of the queue and can only remove the front of the queue. Jadi kalau kita mau menambahkan data hanya bisa dilakukan dari sisi belakang dan untuk menghapus dari sisi depan, gitu ya. Ilustrasi dari queue yang paling mudah bisa kita lihat dari ilustrasi ini ya. Jadi sebuah antrian itu seperti sebuah garis di mana orang-orang menunggu kepada untuk bertransaksi di teller. Ya, jadi seperti ini kita masuknya NQ ya. Nah, di antrian ini kita mengenal ada operasi NQ dan DQ. Kalau di stack itu kita kenal dengan push dan pop. Ya, push itu adalah penambahan ya atau
untuk antrian kita sebut dengan NQ. Nah, sedangkan kalau untuk menghapus data disebut dengan DQ. Ya, atau kalau di stack kita sebut dengan POP ya. Kira-kira seperti ini. Untuk operasi yang pertama pada antrian yaitu operasi NQ atau penambahan data. New people must enter the queue at the rear. Nah, seperti yang dijelaskan tadi. Untuk data yang baru itu hanya bisa dilakukan penambahan data itu dari sisi belakang. Kemudian sedangkan untuk proses penghapusan data atau kita sebut dengan DQ itu dilakukan dari front ya, dari sisi front untuk penghapusan datanya. Jangan terbalik ya. Masuk dari rear atau dari sisi belakang dan penghapusan dari sisi depan. Baik, antrian bisa kita representasikan baik dalam array maupun dalam bentuk list. Nah, yang pertama ini kita akan melihat bagaimana kita membuat array membuat antrian menggunakan prinsip array. Jadi sama saja kalau di stack kita memerlukan variabel top, kalau di antrian kita menggunakan variabel front dan rear, atau bisa juga disebut dengan back atau tail atau ekor bagian belakang. Dimana untuk NQ atau penambahan data kita masukkan dari bagian belakang, dan untuk penghapusan data atau DQ kita dari bagian front atau bagian depan. Kemudian untuk proses pertama, operasi pertama, yaitu kita akan melihat bagaimana kita melakukan NQ atau menambahkan sebuah elemen melalui bagian belakang dari antrian. Nah, di figur 8.1 di sini kita lihat ilustrasi dari sebuah antrian menggunakan prinsip array, di mana kita lihat di sini frontnya adalah 0, kemudian rear-nya adalah yang paling belakang itu adalah rear-nya sama dengan 5 ini ya. Nah, suppose you want to add another element with value 45. Misalnya kita ingin menambahkan data 45 ke sini ya. Kita ingin memasukkan 45 ke indeks ke-6. Then rear would be increment by 1. Nah, sehingga rear itu akan dipindahkan, bukan di sini lagi. Nah, yang harus kita lakukan adalah memindahkan variabel rear tadi ke sini. Ya, ini jadi rear. Sehingga value yang akan kita masukkan tadi 45 akan bisa disimpan pada posisi rear tadi. Sehingga 45 nanti kita masukkan ke sini. Kemudian sehingga bisa kita lihat ya hasil akhirnya bahwa frontnya sama dengan 0 dan rear-nya sekarang adalah 6. Demikian selanjutnya jika kita ingin menambahkan satu elemen sampai dengan elemen tersebut penuh ya. Kemudian operasi selanjutnya adalah DQ atau remove ya, menghapus sebuah elemen dari antrian. Nah, dari mana kita hapusnya? Yaitu dari sisi depan. Nah, misalkan tadi sisi depannya adalah ini ya. Kemudian di sini adalah rear-nya. Maka kalau kita ingin menghapus antrian, maka hanya bisa dilakukan dari sisi depan, yaitu dari indeks ke-0. Sehingga nanti kita akan mengincrement ya, deletion of an element from the queue, the value of front will be incremented. Jadi kalau kita ingin menghapus sebuah elemen pada queue, maka value dari frontnya itu akan kita tambahkan dengan 1. Nah, sehingga frontnya bukan lagi di sini, kita hapus. Jadi frontnya kita geser ke sebelahnya. Nah, jadi sehingga frontnya ada di sini, sehingga list antriannya sudah berubah menjadi dari indeks ke-1 sampai dengan indeks ke-6.
Kemudian indeks ke 0 ini sudah dianggap bukan bagian dari antrian, ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita lakukan penambahan elemen atau penghapusan elemen dalam sebuah antrian, kita harus melakukan pengecekan terhadap kondisi overflow atau underflow condition. Nah, sama seperti di stack ya, overflow condition itu ketika kita mau menambahkan sebuah elemen ke dalam antrian, namun antrian tersebut sudah full. Nah, sehingga kita nggak ada lagi tempat untuk menampung elemen tersebut, begitu. Nah, sehingga nanti sebelum kita lakukan penambahan, sebaiknya kita lakukan dulu, kita tambahkan fungsi untuk mengecek kondisi overflow, begitu ya. Nah, kemudian ketika kondisi overflow ini, yaitu ketika rear-nya itu sama dengan maksimum size dikurang 1, di mana max is the size of the queue, atau jumlah maksimum dari queue ya. Nah, maka disebut dengan overflow condition. Jadi misalkan tadi hanya ada size-nya itu adalah 10, maka rear-nya itu sudah sampai dengan indeks ke 9, maka disebut overflow condition. Sama juga ketika kita ingin melakukan penghapusan terhadap sebuah elemen dalam queue, maka kita harus mengecek kondisi underflow condition ya, underflow. Nah, di mana ketika kita mau menghapus queue-nya itu sudah kosong. Nah, nggak bisa kita hapus karena tidak ada lagi elemen yang ada di antrian tersebut, sehingga nanti kita kasih pesan bahwa ini operasinya tidak bisa dijalankan, seperti itu ya. Nah, kondisi underflow itu ketika front sama dengan -1 dan rear sama dengan -1. Artinya tidak ada satu elemen pun di dalam antrian. Contohnya ini kan indeksnya 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika rear sama dengan front di -1, artinya kan tidak ada data yang tersimpan di antrian gitu. Antriannya adalah kosong gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, queue is full. Nah, kalau misalnya di sini ada 4, size-nya maksimal adalah 4 dan indeks itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi tadi katanya di sini rear ya. Di sini rear dan kemudian di sini adalah front ya. Front, sini rear. Sehingga tadi rear-nya sama dengan maksimum dikurang 1. Jadi maksimumnya tadi adalah 4, maka rear-nya sama dengan 3. Nah, rear-nya sama dengan 3, maka ini adalah kondisi overflow condition ya, sudah penuh. Nah, jadi ibaratnya seperti ini ya, ketika antriannya sudah penuh, maka tidak bisa lagi kita proses. Berikut ini adalah algoritma untuk melakukan insersi, ya, penambahan satu buah elemen di dalam antrian. Ada 4 step ya. Step yang pertama kita melakukan pengecekan overflow condition, yaitu di mana kita menggunakan argumen ini, yaitu kita cek apakah rear sama dengan max dikurang 1. Jika benar, maka akan mengeksekusi perintah ini. Go to step 4, langsung exit. Nah, jika tidak, kemudian kita lakukan pengecekan yang kedua. Apakah if front sama dengan -1 and rear sama dengan -1, artinya seperti tadi ya. Nah, jika -1 berarti antriannya masih kosong. Nah, jika antrian masih kosong, maka kita set front sama dengan rear sama dengan 0. Artinya kita set di sini front dan rear-nya di sini di indeks 0 ya. Indeks 0. Sehingga kemudian bisa kita masukkan value di indeks ke 0 ini. Ini untuk kondisi ketika masih kosong ya, antriannya masih kosong.
Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita set front sama dengan rear sama dengan 0. Else, jika tidak, maka misalkan di sini sudah ada sebuah nilai, misalnya 12. Artinya kan di sini frontnya sama dengan rear sama dengan 0, begitu ya. Artinya sudah ada isinya. Nah, jika sudah ada isinya, maka yang kita lakukan adalah kita update dulu posisi rear-nya. Rear sama dengan rear tambah 1. Kalau tadi 0 berarti rear-nya sekarang di sini. Ya. Jadi rear-nya sekarang sudah ke angka 1. Nah, di sini rear-nya, front-nya tetap di angka 0. Oke, kita update dulu rear-nya, baru kemudian kita masukkan angka yang mau kita insert. Set Q rear, gitu ya. Kita masukkan, misalkan kita masukkan angka 5. Berikutnya, ini adalah algoritma untuk melakukan penghapusan ya, sebuah elemen dari antrian. Ada 2 step. Step yang pertama, kita lakukan pengecekan underflow condition, di mana kita gunakan argumen ini, if front sama dengan min 1 or front lebih besar dari rear. Artinya, front kurang dari front sama dengan min 1. Artinya, antriannya kosong, tidak ada elemen yang bisa dihapus. Ya, jadi ini tidak bisa kita lakukan jika front sama dengan min 1 kalau kita menemukan underflow condition. Jika tidak, maka kita lakukan penghapusan atau DQ. Jadi cukup simple sebenarnya, yaitu dengan mengupdate posisi di front. Jadi misalkan tadi ada 12, 5, 4, 3 misalnya ya, 0, 1, 2, 3. Kita ingat bahwa penghapusan itu hanya bisa dilakukan dari front. Ya, sehingga kita update frontnya sekarang front ditambah 1. Jika tadi frontnya sama dengan 0, maka sekarang frontnya adalah 1. Nah, sehingga ini tidak lagi menjadi bagian dari antrian. Untuk antrian sendiri bisa kita representasikan baik dalam bentuk array maupun dalam bentuk linked list. Jadi prinsipnya sama, jadi kita kembali lagi apakah kita mengetahui jumlah pasti dari queue yang mau kita create, begitu ya. In case the queue is a very small one or its maximum size is known in advance. Jadi kalau misalkan antrian yang mau kita buat itu sangat kecil ya, very small one, atau maksimum size-nya itu kita ketahui mau berapa maksimum size-nya, maka implementasi dengan array itu akan lebih efisien. Namun, jika size-nya itu kita nggak bisa tentukan di awal, nah sebaiknya kita gunakan representasi dalam bentuk linked list gitu. Pada operasi penambahan elemen atau MQ di linked list, sama sebenarnya prinsipnya seperti pada array. Yang penting kita set mana bagian front, mana bagian rear gitu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan MQ pada linked list. Yang pertama kita lakukan pengecekan underflow condition. Apakah linked listnya itu kosong atau tidak? Ya, dengan if argumen if front sama dengan 0. Jadi the queue is empty ya kalau kondisi ini terpenuhi. Sehingga kita akan mengalokasikan memori untuk meng-create sebuah node yang baru, di mana node tersebut menyimpan data pada satu bagian dan 0 di bagian pointernya. Artinya masih ada satu elemen. Ya, jadi kalau misalkan
If from sama dengan 0 artinya belum ada listnya, sehingga kita harus create terlebih dahulu sebuah node yang baru di mana ada bagian data dan pada bagian pointernya masih 0 gitu ya. Misalnya datanya adalah 2. Kemudian the new node will then be called both front and rear. Nah, jadi kemudian front dan rear-nya adalah mengacu ke new node ini. Oke, nah kemudian kondisi kedua, jika linked list-nya itu sudah berisi atau sudah ada isinya. Ya, misalkan if front tidak sama dengan 0, jadi kita harus mengecek apakah kondisi ini terpenuhi. Nah, then we will insert a new node at the rear end of the link queue and name this new node as rear. Misalkan sudah ada tadi ya data baru tadi 0. Nah, sehingga ketika kita melakukan pengecekan, maka frontnya tidak sama dengan 0 karena frontnya sudah ada gitu ya. Nah, sehingga kita akan create sebuah node baru, new node. Jadi di sini front sama dengan rear ya. Nah, kemudian kita set rear pada new node ini. Nah, jadi kita pindahkan posisi rear-nya itu ke new node-nya. Jadi bukan di sini lagi, kita pindahkan ke sini. Data baru. Nah, jadi ini pointernya adalah ke posisi rear gitu ya. Nah, ini adalah algoritma lengkap ya, bagaimana kita melakukan proses insert ya, penambahan sebuah elemen ke linked list. Yang pertama ada 4 step ya. Step yang pertama, the memory is allocated for the new node. Jadi kita mengalokasikan memori untuk new node ya, sehingga nantinya bisa kita tambahkan ke bagian rear dari linked list-nya. Kemudian step 2, set pointer data sama dengan value ya. Jadi the data part of the new node is initialized with the value to be stored in the new node. Jadi data pada bagian data dari new node tersebut ya diinisialisasi dengan sebuah nilai yang akan disimpan pada node tersebut. Ya, jadi kita masukkan nilainya ke bagian datanya, gitu ya. Kemudian step yang ketiga, kita akan lakukan pengecekan apakah new node tersebut, apakah new node-nya itu adalah first node dari queue tersebut atau tidak, dengan melakukan pengecekan if front sama dengan 0. Nah, jika benar, maka new node itu nantinya akan di-set sebagai front dan juga sebagai rear. Artinya sebelumnya listnya itu linked listnya kosong dan new node yang kita create tadi itu akan menjadi data pertama. Also, null is stored in the next part of the node. Jadi null disimpan pada pointernya ya, pointer next-nya. Artinya apa? Artinya belum ada elemen selanjutnya yang disimpan pada linked list tersebut. If the new node is not the first node in the list. Nah, jadi jika kondisi node yang kita create itu tadi bukan node yang pertama pada list, artinya sudah ada elemen lain pada list tersebut, maka langsung saja kita tambahkan elemen yang baru tadi, node yang baru tadi itu ke bagian rear end of the link queue or the last node of the queue. Jadi langsung saja kita tambahkan node yang baru kita create tadi ke bagian belakang dari queue tersebut. Nah, bisa mengikuti algoritma ini. Ya.
kemudian bagaimana kita lakukan proses penghapusan data, proses DQ pada linked list. Yang pertama, nah untuk melakukan operasi penghapusan, ya, to delete the element that is first inserted in a queue, the element whose address is stored in front. Jadi ingat, proses penghapusan dalam antrian ini hanya bisa dilakukan dari sisi front. Ya. Jadi kita lakukan pada elemen yang pertama kali diinsert dalam first insert in a queue, itulah yang kita hapus. Nah, dalam hal ini di figur 8.10 bisa kita lihat bahwa frontnya itu adalah elemen pertamanya menyimpan angka 9 dan rearnya adalah ini ya, yang menyimpan angka 5. Before deleting the value, you must first check if front equals to null, because if this is the case, then the queue is empty and no more deletions can be done. Artinya ini adalah underflow condition. Jadi kita harus melakukan pengecekan apakah front sama dengan null, apakah ada isi list tersebut atau tidak. Jika tidak, maka tidak bisa jika front sama dengan null, ya, jika terpenuhi true, maka artinya list tersebut adalah kosong sehingga tidak bisa dilakukan penghapusan. Sehingga di sini kita lihat ada 1, 2, 3, ada 5 step ya. Nah, misalkan tadi kita lihat di figur 8.10, frontnya adalah di angka 9, kemudian kita lakukan DQ, maka 9-nya itu tidak lagi menjadi bagian di list, frontnya itu sudah pindah ke angka 1 ya, ke sini. Sehingga yang 9-nya sudah bukan bagian dari antrian kita lagi. Nah, jadi step yang pertama, if front sama dengan 0, write underflow, go to step 5. Jadi kita lakukan pengecekan underflow condition. Kemudian, jika tidak, maka kita akan lakukan update ke front ya, dimana frontnya itu adalah kita buat ya front next gitu. Kemudian bisa kita lakukan free pointer ya, kita lakukan pembebasan memori gitu, untuk elemen yang sudah dihapus sebelumnya. Front is made to point to the next node in sequence. Jadi front di set ya itu untuk menunjuk ke next node pada sequence, pada list seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat apakah aplikasi yang pada antrian ya, pada real case gitu. Jadi untuk antrian ini, prinsip antrian ini bisa digunakan yang pertama sebagai buffers on playing music in the MP3 players or CD players. Contohnya ya seperti yang kalian gunakan misalnya di Spotify atau di MP3 player lainnya. Kemudian applied on handling the interruption in the operating system. Ya, di sistem operasi biasanya kita gunakan sistem antrian. Lalu apply to add a song at the end of the playlist, sama seperti tadi ya. Applied as the waiting queue for using the single shared resources like CPU, printers, or disk. Biasanya kalau kalian mau ngeprint di sharing resource seperti misalnya printer ya. Nah, printernya cuma ada satu yang terkonek ke beberapa komputer seperti di rental, maka itu akan menggunakan prinsip queue ya, antrian. Mana duluan nanti yang dokumen yang akan masuk ke printer. Lalu kemudian apply to the chat application when someone send messages to us and we don't have an internet connection, then the messages are stored in the server of the chat application. Contohnya seperti di WhatsApp, ketika kita belum punya koneksi, maka urutan message-nya itu akan masuk ke dalam antrian. Selanjutnya, kita ingin melihat bagaimana melakukan implementasi antrian menggunakan bahasa C.
Ini adalah potongan program ya, bagaimana kita melakukan implementasi antrian. Jadi, nah, misalkan kita ingin membuat sebuah array ya, dengan size-nya itu adalah 10. Maka kita lakukan inisialisasi front -1, rear -1, artinya queue-nya ini masih dalam keadaan kosong, belum ada elemen. Nah, ini disebut dengan kondisi is empty ya. Is empty apabila if front sama dengan -1 dan rear sama dengan -1. Lakukan pengecekan apakah array-nya tersebut sudah queue-nya sudah ada isinya atau belum. Nah, kemudian misalkan seperti ini kita lakukan define n5, artinya di sini kita gunakan macro definition. Jadi untuk global konstanta yang kita gunakan ya, jumlah n-nya itu adalah size dari array-nya adalah 5, maksimum size-nya ya, dalam tipe datanya adalah integer. Kemudian kita lakukan inisialisasi front -1, rear -1. Nah, jadi kita front dan rear-nya -1 artinya queue-nya masih dalam keadaan kosong gitu ya. Nah, ini adalah fungsi untuk enqueue, untuk menambahkan menambahkan elemen. Jadi ada beberapa kondisi yang harus kita cek. Kondisi pertama, kita akan mengecek apakah kondisi overflow dialami kondisi overflow atau tidak gitu ya. Nah, kondisi overflow yaitu jika rear sama dengan n kurang 1 atau bagian belakangnya itu sudah mencapai maksimum dari array-nya. Jadi maksimum array-nya kan 5 ya. Jadi hanya bisa menampung 5 elemen. Karena indeks dimulai dari angka 0, maka jika rear sudah berada di 5 dikurang 1 sama dengan 4, maka artinya rear-nya itu sudah penuh ya. List-nya itu atau queue-nya sudah penuh. Misalnya seperti ini. Nah, sudah penuh ya. Maka akan dilakukan antrian penuh gitu, akan di print. Kemudian kondisi kedua adalah jika queue-nya kosong. Nah, jika queue-nya kosong seperti apa? Nah, if front sama dengan -1 dan rear sama dengan -1. Nah, berarti kosong ya, front sama rear-nya -1 belum ada isinya. Jika seperti itu, maka yang akan kita update adalah front sama dengan rear sama dengan 0. Kita update front dan rear-nya ini. Kita update front sama dengan rear sama dengan 0 ya. Baru kemudian kita masukkan X tadi yang di input ya, nilai yang mau di input ke dalam antrian itu ke rear-nya. Berarti ke sini ya kita masukkan, misalkan kita mau masukkan 5. Kemudian else ya, jika tidak kita cek kondisi yang ketiga, ada elemen di queue. Jadi kalau misalkan sudah ada elemen di queue, di antriannya seperti apa caranya kalau kita mau lakukan penambahan elemen? Ya, caranya adalah kita mengupdate rear-nya. Misalkan di sini tadi sudah ada angka 5. Ya, sudah ada angka 5. Berarti kemudian kita akan mengupdate di mana front-nya tetap di sini ya. Front-nya tetap di angka di indeks ke 0. Kemudian di sini rear-nya katanya diupdate di increment 1. Artinya sekarang rear-nya berada di sini. Nah, sehingga kita akan menginput nilai X ini ke dalam queue dengan indeks ke rear. Indeks ke rear adalah indeks ke 1. Misalkan X-nya itu adalah 6, maka kita masukkan 6 ke sini. Demikian seterusnya. Kemudian jika kita ingin melakukan operasi DQ atau penghapusan dari antrian.
Sama seperti tadi kita inisialisasi terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buat fungsi DQ-nya. Jadi kita lakukan pengecekan untuk beberapa kondisi. Kondisi yang pertama kita cek underflow condition, di mana posisi atau queue-nya itu masih kosong. Queue-nya sudah kosong begitu ya, sehingga kalau kita mau lakukan penghapusan maka tidak bisa dilakukan karena tidak ada elemen yang bisa dihapus. Nah, jadi kondisi underflow condition itu bisa kita cek dengan argumen ini, front sama dengan -1 dan rear sama dengan -1. Di sini ya, artinya masih kosong antriannya. Ya, kosong, sehingga tidak ada data yang bisa di-delete. Oleh karena itu kita display di sini underflow. Kondisi kedua, kemungkinan kedua yaitu hanya satu elemen yang ada di queue. Misalkan hanya ada satu elemen seperti ini, sehingga di sini kan front sama dengan rear-nya di sini ya. Jadi kalau front sama dengan rear artinya hanya ada satu elemen dalam antrian ini, maka kalau kita mau melakukan DQ, kita kembalikan lagi nilai front sama dengan rear sama dengan -1. Artinya kita elemennya tadi dihapus, sehingga sekarang kondisinya adalah kembali seperti semula. Ya, front sama dengan -1, rear sama dengan -1, tidak ada satu elemen pun di dalam antrian ini. Kemudian kemungkinan lainnya yaitu kondisi ada lebih dari satu elemen di queue. Misalkan ada 5 dan 3, ada 2 elemen di queue. Nah, jadi kalau seperti ini, maka frontnya di 0 dan rearnya itu di 3. Sehingga kalau kita melakukan DQ, tadi prinsipnya adalah dari frontnya yang kita update. Ya, frontnya yang kita update, sehingga sekarang front sama dengan front sama dengan rear. Sehingga data di indeks ke 0 ini sudah tidak termasuk ke dalam list lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk selanjutnya pada operasi display. Untuk meng-create fungsi display, kita perlu melakukan pengecekan terhadap beberapa kondisi. Kondisi pertama yaitu ketika queue-nya kosong. Jadi kalau kondisinya adalah queue yang ada itu adalah queue kosong, belum ada elemen di dalamnya. Nah, jadi untuk pengecekannya itu bisa kita lakukan dengan if front sama dengan -1 dan rear sama dengan -1. Nah, kita akan print queue kosong. Nah, kondisi kedua, jika ada datanya, gitu ya. For i sama dengan front, kita lakukan looping ya. I kecil rear tambah 1, artinya kita lakukan looping sampai mencapai elemen terakhir dan kita lakukan increment. Maka kita print antrian pada indeks ke i tersebut. Ini akan diiterasi sampai mencapai ini maksimumnya ya, yaitu i kurang dari jumlah maksimum elemen yang bisa disimpan di dalam queue tadi. Kemudian ada muncul satu permasalahan ya, di mana dalam antrian linear insersi atau penambahan elemen hanya bisa dilakukan dari satu sisi yang disebut dengan rear, dan penghapusan data itu dilakukan dari ujung lainnya, yaitu yang disebut dengan front. Ini jangan terbalik ya, jadi kita menambah data itu dari belakang dan menghapus data itu dari depan.
Nah, contohnya seperti di gambar di bawah ini. Jadi, frontnya itu adalah indeks ke-0, rearnya adalah indeks ke-9. Misalkan ini di gambar 8.14, ini ketika sudah dilakukan DQ atau penghapusan nilai, dua nilai yang berurutan, yaitu 54 dan 9 kita hapus. Sehingga sekarang frontnya sudah diupdate ke indeks kedua dan rearnya tetap di angka 9, di indeks ke-9. Misalkan kita ingin menambahkan sebuah elemen baru ke antrian tersebut, namun walaupun di sini masih kita lihat ya, ada sebenarnya dua space kosong, yaitu di indeks ke 0 dan 1. Namun, the overflow condition still exists. Ya, overflow condition adalah ketika rear sama dengan max dikurang 1. Nah, jadi kan ini maksimum size-nya adalah 10. 10 dikurang 1, 9. Jadi rear-nya sama dengan 9. Nah, ini kalau tadi kita buat dalam bentuk linear, itu akan keluar peringatan overflow condition, ya kan? Nah, solusinya ada dua sebenarnya. Yang pertama, kita lakukan shifting. Shifting, jadi 7 kita shift ke sini, geser, kemudian geser lagi ke sini. Ya. Atau langsung kita lakukan shift ke 0, gitu ya. 7 kita shift ke 0, 18 ke 1, 14 ke 7, dan seterusnya. Kalau misalkan ini cuma 9 angka aja nggak apa-apa. Tapi bayangkan kalau misalkan ada 1000 data. Ada berapa langkah yang harus kita kerjakan untuk menggeser-geser, shifting datanya. Maka itu tidak efisien. Sehingga solusi lainnya adalah yang lebih efisien, yaitu circular queues. Jadi seperti yang diilustrasikan di sini di gambar berikut. Nah, jadi kita ubah bentuknya menjadi circular queues atau dalam bentuk lingkaran. Di mana ya kita lihat akan lebih efisien ya ketika menggunakan circular queues. Berikut ini adalah teknis bagaimana kita melakukan NQ atau insertion pada circular queues. Kita harus melakukan pengecekan terhadap 3 kondisi berikut. Yang pertama, kita apakah queue-nya itu sudah penuh atau belum, antriannya itu sudah penuh atau belum. Kita ingin mengecek hal tersebut dengan argumen if front sama dengan 0 dan rear sama dengan max kurang 1. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka kita akan melakukan display bahwa circular queue-nya itu sudah full. Kita akan melakukan print ke display begitu ya, bahwa informasi bahwa circular queue-nya sudah penuh. Nah, kemudian kemungkinan kedua adalah if rear tidak sama dengan max dikurang 1, then rear will be increment and the value will be inserted as illustrated in figure berikut. Nah, misalkan frontnya sama dengan 0 ya, kemudian rearnya tidak sama dengan max dikurang 1, artinya masih ada space yang bisa ditambahkan. Ya, berarti antriannya itu masih ada yang kosong. Lalu apa yang dilakukan? Ya, kita akan langsung mengincrement rear. Ya, rearnya akan di-increment sehingga yang tadinya 8 maka sekarang rearnya adalah 9. Kemudian value-nya akan dimasukkan ke nilainya, misalnya nilai 10 ke rear index ke 9 tadi. Kemudian selanjutnya adalah kemungkinan if front tidak sama dengan 0 dan rear sama dengan max dikurang 1. Then it means that the queue is not full. Nah, misal tadi kan circular ya. Nah, jadi sudah dalam bentuk circular seperti ini. Jadi frontnya tidak sama dengan 0, artinya
ada space ya, tidak sama dengan 0. Tadi kalau frontnya sama dengan 0 artinya full. Nah, kalau front tidak sama dengan 0, kemudian rear-nya sama dengan max dikurang 1. Rear-nya sudah habis nih, sudah mentok di 9, tapi frontnya itu tidak sama dengan 0, artinya masih ada space di sini ya yang bisa kita manfaatkan. Then it means that the queue is not full. Lalu caranya set rear sama dengan 0. Nah, kita set rear-nya sama dengan 0. Rear-nya di sini. Jadi rear-nya sama dengan 0, front-nya sama dengan 2 gitu. And insert the new element there. Jadi kita insert elemen barunya di sini. Misalnya kita insert 10. Dan seterusnya sampai kondisi penuh begitu ya. Berikut ini adalah algoritma untuk NQ dan DQ pada circular array. Untuk NQ kita akan melakukan pengecekan terhadap kondisi berikut. Yang pertama kondisi overflow. Jadi kalau kita ceknya ini dengan argumen front sama dengan 0 dan rear sama dengan max kurang 1. Buat gambarnya, jadi misalnya seperti ini. Nah, jadi if front sama dengan 0, kemudian max-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini max-nya adalah 6 ya. And rear sama dengan max dikurang 1. Jadi artinya sudah penuh semua di sini. Ya, sudah ada semua. Maka ini adalah kondisi overflow sehingga kita langsung menuju ke step 4, exit. Nah, kondisi kedua, if front sama dengan min 1, if front sama dengan min 1, and rear sama dengan min 1, artinya kosong. Artinya belum ada isi dari queue ini masih kosong. Nah, jika queue-nya masih kosong, maka kita akan men-set front sama dengan rear ya. Jadi kita front sama dengan rear sama dengan 0 gitu. Lalu if rear sama dengan max dikurang 1 and front tidak sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan kemungkinan lainnya, jika rear-nya sudah di sini rear-nya ya, rear-nya di sini, and front tidak sama dengan 0. Misalnya front-nya adalah di 2 gitu. Nah, di sini front-nya ya. Jadi seperti ini yang terisi, sehingga ada 2 space kosong. Maka katanya di sini set rear sama dengan 0. Jadi rear-nya akan di set di 0. Nah, jadi di sini akan rear sama dengan 0. Bukan di 5 lagi, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kondisi lainnya yaitu ya, kondisi lainnya seperti itu tadi apabila rear-nya mencapai maksimum size namun front-nya tidak sama dengan 0, sehingga kita bisa langsung mengupdate rear-nya ya. Jadi rear-nya adalah 0 ya, misalkan di sini sudah ada sini, maka kita update rear sama dengan rear ditambah 1. Nah, berarti rear-nya adalah di sini gitu ya. Nah, kemudian untuk melakukan pengisian value-nya adalah queue rear, karena kita melakukan insertion atau penambahan itu dari rear ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk NQ. Kemudian untuk DQ, yang pertama kita cek kondisi underflow, yaitu ketika if front sama dengan minus 1.
Jadi kalau if front sama dengan -1, jadi sini, maka artinya kosong ya. Maka end of if. Jadi tidak go to step 4 ya, exit. Oke, nah kemudian step 2, set value sama dengan Q front. Jadi untuk di Q ini kita lakukan dari front ya. Kita lakukan dari depan. Kemudian kita lakukan pengecekan terhadap beberapa kondisi. Yang pertama adalah jika front sama dengan rear, artinya hanya ada satu elemen. Misalnya di sini ya. Misalnya front sama dengan rear, front sama dengan rear, misalnya seperti itu, artinya hanya ada satu elemen di dalam antrian. Maka kalau kita DQ, maka frontnya itu nanti akan kita kembalikan ke nilai awalnya, itu untuk merepresentasikan bahwa DQ ini sudah kosong karena sudah dihapus tadi ya elemennya yang tinggal satu. Nah, kemudian kondisi lainnya adalah front sama dengan max dikurang 1. Jadi misalkan di sini max sama dengan front sama dengan max dikurang 1. Jadi frontnya di sini. Ya. Maka jika frontnya sudah mencapai di sini ya, cuma ada 1. Nah, maka kita set ya, kalau kita hapus, maka kita kembalikan frontnya sama dengan 0. Frontnya kita kembalikan ke sini. Ke 0. Kemudian kondisi lainnya adalah jika set front sama dengan front ditambah 1. Nah, misalkan kondisi yang lainnya adalah misalkan ada berisi ya 3, dimana di sini front dan ini adalah rearnya. Maka yang kita lakukan adalah mengupdate indeks frontnya. Jadi set front sama dengan front ditambah 1. Jadi frontnya kita update, misalnya tadi frontnya sama dengan 0, berarti sekarang frontnya adalah di 1, sehingga yang di sini itu sudah tidak menjadi bagian dari antrian lagi. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah tugas kalian selanjutnya. Jadi ada beberapa contoh ya programming example di buku yang sudah kita upload di e-learning. Silahkan kalian kerjakan masing-masing. Ada 3 contoh program. Ini silahkan dikerjakan secara masing-masing secara mandiri. Nomor 1 halaman 254, 258, dan 262. Kalian kerjakan dan nanti di screenshot ya, di screenshot yang apa yang sudah kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF dan disubmit ke e-learning. Lalu kemudian tugas 2 yang kalian lakukan secara kelompok, sama soalnya seperti tugas yang minggu lalu di stack simulasi transaksi pemesanan pada restoran menggunakan Q. Kalau sebelumnya kalian menggunakan stack, nah ini coba dilakukan dalam bentuk Q, kemudian nantinya dipenuhi semua yang sudah saya minta di sini ya. Dan sama juga untuk laporan tugasnya harus memaparkan hal berikut, dan nanti ada satu poin yang terakhir, bandingkan dengan tugas 1 manakah struktur data yang lebih tepat digunakan dalam kasus ini. Ya, begitu saja. Demikian untuk kuliah kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Kita sambung lagi pada materi berikutnya di perkuliahan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.